Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Utari. Mudah-mudahan tidak bosan ya peserta PKKMB. Kali ini kita akan memasuki materi keempat, yaitu tentang kemahasiswaan dan Ormawa bersama pemateri kita yaitu Bapak Ahmad Izzuddin. Sebelumnya saya selaku moderator izinkan dulu untuk membacakan kurikulum vitae dari Bapak Ahmad Izzuddin. Nama Ahmad Izzuddin MPDI, tempat tanggal lahir Blitar 19 Maret 1984, alamat Kebonsari Garum Blitar, jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, email 1220suma@gmail.com, riwayat pendidikan formal MI Kebonsari Garum, MTS NU Garum, MA Ma'arif NU Kota Blitar, Stit Al-Muslihun Blitar, S2 Manajemen Pendidikan IAIN Tulungagung, S2 Akidah dan Filsafat Islam IAIN Tulungagung. Pendidikan informal, Ponpes Nurul Iman, Ponpes Nurul Ulum. Pengalaman organisasi, Presiden BEM, PC IPNU Kota Blitar, PAC IPNU Garum, PC ISNU Kabupaten Blitar, dan MWC NU Garum. Untuk moto hidup, belajar, belajar, dan belajar. Demikian pembacaan kurikulum vitae dari Bapak Ahmad Izzuddin. Kepada Bapak Ahmad Izzuddin, waktu dan tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah, al-ayah amma ba'du. Yang saya hormati segenap sivitas akademika UNU Blitar, khususnya mahasiswa baru tahun 2020. Yang pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk memulai materi tentang kemahasiswaan, yang pertama saya menyampaikan selamat datang mahasiswa baru. Mahasiswa adalah sesuatu yang sangat keren menurut saya, makanya saya lebih senang jadi mahasiswa daripada jadi dosen sebenarnya. Makanya cuman enaknya itu kalau jadi dosen itu seperti sekolah tapi dapat beasiswa. Makanya saya juga kuliah lagi dan saya tidak tahu kapan akan berhenti kuliah. Saya ingin terus kuliah lagi dan hari ini saya juga merupakan mahasiswa juga di salah satu perguruan tinggi untuk mengulang S2 dan rencana saya besok langsung S3. Mohon doanya. Amin. Baik, langsung saja mari kita menjadi mahasiswa yang sesungguhnya, di mana mahasiswa ini merupakan anggota masyarakat yang elit karena tidak semua orang bisa menyandangnya. Kata maha itu artinya dan siswa itu pelajar, berarti mahasiswa itu adalah orang-orang yang terpelajar. Lalu bagaimana agar kita bisa menjadi mahasiswa yang sesungguhnya? Saya teringat seperti yang disampaikan oleh guru saya, Profesor Dr. Maftukin, beliau menyampaikan begini, apabila ingin menjadi mahasiswa yang sesungguhnya, maka harus disesuaikan dengan tingkatannya. Mahasiswa S1 itu merupakan konsumen ilmu pengetahuan. Mahasiswa S2 adalah distributor ilmu pengetahuan dan mahasiswa S3 itu merupakan produsen ilmu pengetahuan. Maknanya ketika kita menjadi mahasiswa S1, mari kita gunakan waktunya untuk kulaan sebanyak-banyaknya. Kulaan ilmu pengetahuan, karena status kita adalah konsumen ilmu pengetahuan. Nanti setelah selesai S2, saya yakin dan saya berdoa semoga mahasiswa baru ini nanti setelah S1 lanjut S2, mahasiswa S2 adalah distributor ilmu pengetahuan. Setelah kulaan ilmu sebanyak-banyaknya, kita mempunyai kewajiban untuk mentasarufkan ilmu itu kepada orang lain. Kita menjadi distributor ilmu pengetahuan. Nanti berharap kita juga semua bisa S3, setelah S3 kita akan menjadi produsen ilmu pengetahuan. Ini idealnya. Produsen ilmu pengetahuan adalah orang-orang yang menciptakan ilmu pengetahuan. Allah itu pencipta, dan manusia itu juga bisa menciptakan sesuatu atas kehendak Allah.
Misal kalau dulu ada orang melihat pohon yang begitu besar, karena tidak bisa merubuhkan, akhirnya menjadi orang-orang yang menyembah alam itu. Setelah bisa menciptakan teknologi gergaji mesin, itu pohon yang besar bisa diruntuhkan. Dulu orang tidak bisa menyeberang lautan, setelah bisa menciptakan perahu, menjadi bisa menyeberang lautan. Tapi dalam konsep produsen ilmu pengetahuan nanti akan diajarkan mulai dari S1 tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini adalah pisau untuk menjadi produsen ilmu pengetahuan. Baik, kembali ke topik ketika kita bisa menjadi mahasiswa S1, konsumen ilmu pengetahuan, setidaknya apa yang bisa kita lakukan? Salah satu syarat untuk menjadi konsumen ilmu pengetahuan yang jelas kuliahnya harus rajin. Kenapa saya mengatakan kuliahnya harus rajin? Karena sanad keilmuan ini akan kita temukan ketika kita berada di perkuliahan. Beda dengan mereka yang hanya belajar dari YouTube, ini sanad keilmuannya terputus. Makanya saran saya kepada para mahasiswa, agar rajin kuliah untuk nyambung sanad keilmuan, entah jurusannya ekonomi syariah, psikologi Islam, ilmu komputer, peternakan, dan lain sebagainya, agar sanad keilmuannya ini nyambung. Saya dulu bahkan ketika kuliah pernah sakit tipes tapi tetap masuk kuliah. Karena pernah sekali saya tidak masuk kuliah itu karena ada kejadian kecelakaan, itu saya menyesalnya 1 semester. Jadi nggak masuk sekali tapi saya menyesalnya 1 semester, padahal itu darurat betul karena ada kecelakaan. Makanya saya menyarankan kepada mahasiswa baru, camkan di dalam diri bahwa untuk menjadi konsumen ilmu pengetahuan yang pertama kita harus rajin kuliah. Apakah rajin kuliah saja cukup? Tidak cukup. Langkah yang kedua sebagai mahasiswa kita juga harus rajin membaca buku. Karena menurut teorinya begini, ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah dari jurusan masing-masing itu maksimal. Ini kalau yang maksimal bisa menerima semua keilmuan, itu hanya mendapatkan 25% ilmu yang diajarkan di kelas. Nanti pengembangannya di mana? Kita harus rajin membaca buku. Ini yang sering kali saya tekankan. Kenapa kita harus rajin membaca buku? Karena waktu kuliah itu terbatas. 2 SKS hanya 100 menit, 3 SKS hanya 150 menit. Tetapi kita memiliki waktu yang jauh lebih panjang ketika kita berada di luar kelas. Makanya untuk menambah keilmuan harus rajin membaca buku. Saya ambil contoh seperti yang kita tahu beliau masih hidup, ada Bill Gates. Saya dulu pernah membaca sejarah kehidupan Bill Gates tuntas dari mulai lahir sampai beliau menjadi orang terkaya di dunia selama 12 tahun berturut-turut meskipun sekarang digeser sama pemilik Amazon.com. Bill Gates itu dulu anak yang sama sekali tidak rajin ketika sekolah, ya nilainya juga jeblok, tapi dia menjadi pelajar terbaik, 10 pelajar terbaik Amerika karena rajin baca buku. Akhirnya jadilah Bill Gates yang sekarang, yang awalnya bodoh, akhirnya menjadi cerdas karena rajin baca buku. Kita lihat di Amerika ada Malcolm X. Ini adalah seorang yang berandalan ketika kecil, sering keluar masuk penjara, tetapi setelah rajin membaca buku, beliau menjadi tokoh paling berpengaruh di Afrika Amerika. Terus selanjutnya kita mengenal kalau tokoh Islam ada Ibn Nurus. Ibn Nurus ini sejak mengenal ilmu pengetahuan, beliau setiap hari selalu membaca dan menulis. Bahkan selama hidupnya ini tidak membaca dan tidak menulis ini hanya 2 hari. Yang pertama ketika menikah, yang kedua ketika orang tuanya meninggal. Kita juga mengenal tokoh muslim yang bernama Al-Farabi. Al-Farabi ini begitu cintanya dengan buku, dia sampai rajin membaca buku, 1 buku itu sampai dibaca berulang-ulang sampai 200 kali. Kita juga mengenal Bung Hatta. Bung Hatta pernah di penjara, Bung Hatta membawa 6 karung buku di dalam penjara. Makanya kalau jenengan silahkan dicari di Google, Bung Hatta selalu mengatakan begini, saya tidak apa-apa di penjara, asalkan bersama buku. Ini makna dari mahasiswa S1 harus menjadi konsumen ilmu pengetahuan. Jadi nanti kita kulaan sebanyak-banyaknya selama kuliah S1 dengan 2 langkah. Yang pertama rajin kuliahnya untuk menyambung sanad keilmuan ditambah dengan rajin membaca buku. Baik, selanjutnya kriteria mahasiswa ini sebenarnya ada banyak sekali. Saya terangkan 2 saja.
Yang pertama ada mahasiswa ini yang memiliki karakter kupu-kupu. Kupu-kupu itu kependekan, kepanjangannya kuliah pulang ini. Yang tertawa di sini ini bukan mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu itu yang kuliah saja, berangkat kuliah selesai pulang. Terus berangkat kuliah selesai pulang. Ini namanya mahasiswa kupu-kupu. Ada lagi mahasiswa dengan sebutan kura-kura. Kura-kura itu kependekan, kepanjangannya mahasiswa yang kuliah rapat. Jadi setelah kuliah rapat, kuliahnya aktif tetapi organisasinya juga aktif. Jadi setelah kuliah pulang rapat, ya aktif di sini. Panitia yang ada di PKKMB ini semua mahasiswa kura-kura. Jadi setelah kuliah rapat persiapan PKKMB. Nanti PKKMB selesai, persiapan pemilihan presiden BEM universitas, pemilihan presiden BEM fakultas, pemilihan ormawa, DPM, dan lain sebagainya. Ini mahasiswa kura-kura semua. Tadi yang panjenengan tonton di layar ini mahasiswa kura-kura. Jadi kuliahnya juga tekun, organisasinya juga tekun. Yang tidak hadir ya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Ini pilihan panjenengan. Nanti silahkan mahasiswa memilih menjadi mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura. Maka dari itu di sini saya selaku wakil rektor bidang kemahasiswaan sebenarnya tidak pantas saya menyandang status ini. Saya tahu saya diberi amanah untuk menjadi wakil rektor bidang kemahasiswaan ini bukan karena apa-apa. Kalau dari bidang keilmuan ya saya masih mahasiswa sama dengan jenengan. Dari bidang akhlak saya juga masih berusaha untuk menjadi orang yang baik. Ternyata saya menemukan alasan kenapa saya dijadikan wakil rektor kemahasiswaan karena usia saya masih muda, sama-sama panjenengan. Jadi saya ya dimorni karo golongane cah nom-nom karena saya masih muda. Iya, Pak, siap. Baik. Selanjutnya yang ingin saya tambahkan kepada panjenengan bahwa mahasiswa kalau sudah kulaan ilmu pengetahuan, kalau sudah menjadi konsumen ilmu pengetahuan, selanjutnya mempunyai tugas sebagai agent of social control. Untuk menjadi agen kontrol sosial. Bagaimana tugas mahasiswa untuk menjadi agen kontrol sosial? Yang pertama mahasiswa harus meniru jargonnya Bu Tejo di dalam film Tilik itu ya. Jargonnya apa? Dadi wong ya mbok sing solutif. Jadi mahasiswa harus menjadi orang yang solutif. Orang yang bisa menjadi solusi. Jangan justru ketika menjadi mahasiswa, kita menjadi orang yang nambah masalah. Ini kebalikan. Mahasiswa harus menjadi orang yang solutif. Solutif kepada apa? Solutif kepada semua persoalan masyarakat. Kepada semua persoalan sosial. Entah itu sosial kemahasiswaan di kampus, persoalan yang ada di masyarakat lingkungan, maupun sampai ke urusan negara. Nanti yang berbicara lebih luas tentang kenegaraan kita sambung yang lain waktu saja. Kenapa kita harus menjadi orang yang solutif? Kenapa kita harus menjadi orang yang soleh sosial kalau menurut Gusmus? Karena di dalam Al-Quran ini ada 100 ayat yang menyuruh kita untuk selalu berpikir, memikirkan realitas sosial. Dan di dalam Al-Quran juga apabila ada satu ayat yang menyuruh kita untuk soleh secara pribadi, maka bandingannya ada 100 ayat yang menyuruh kita untuk soleh secara sosial. Jadi pada hakikatnya manusia itu diciptakan untuk menjadi makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang bermasyarakat dan kita sebagai mahasiswa harus menjadi orang yang bisa memberi solusi. Makanya Dalai Lama itu mengatakan kalau tidak bisa membahagiakan orang lain, minimal jangan menyakiti. Coba kita ambil contoh, kenapa kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial. Allah ini sebenarnya mampu menciptakan manusia setelah lahir langsung bermain bola misal. Allah sebenarnya mampu menciptakan manusia setelah lahir langsung ikut renang misal. Tapi kenapa Allah menciptakan manusia baru lahir ini tidak bisa apa-apa dan membutuhkan orang lain? Agar kita menyadari bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri selamanya. Kita membutuhkan orang lain. Maka ketika kita tidak bisa apa-apa membutuhkan orang lain, setelah kita menjadi apa-apa, menjadi mahasiswa, kita juga harus membalas budi dengan menolong orang lain. Ini maksud saya mahasiswa sebagai makhluk sosial. Ada contoh lagi,
orang yang sholat sendiri sama orang yang sholat jamaah pahalanya banyak orang yang sholat jamaah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu selalu menyuruh kita untuk bersosial. Lek mahasiswa yang kura-kura, ini perintah Allah untuk menjadi makhluk sosial. Nanti bisa ditambah di diskusi. Maka dari itu kami dari bidang kemahasiswaan memiliki visi adalah membentuk karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah bagi seluruh mahasiswa UNU Blitar. Termasuk objeknya juga saya secara pribadi. Indikator dari visi terbentuknya karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah untuk seluruh mahasiswa UNU Blitar itu apa? Yang pertama, seluruh mahasiswa UNU Blitar, seluruh dosen, seluruh sivitas akademika harus memiliki akhlakul karimah, memiliki perangai yang baik, memiliki pribadi yang positif. Kenapa akhlakul karimah ini menjadi dasar yang paling utama sebelum kecerdasan intelektual? Karena Nabi Muhammad dawe innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diturunkan ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi garapan pertama mahasiswa UNU di karakter building university itu akhlaknya. Keilmuannya yang kedua. Dipinterno oleh akhlaknya elek ya nanti ngerusak. Tapi kalau akhlaknya bagus terus dicerdaskan intelektualnya, nanti kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Makanya sampai Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini pernah dawuh ngeten. Saya lebih menghargai orang yang beradab. Saya lebih menghargai orang yang memiliki akhlakul karimah daripada orang yang berilmu. Karena jika hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Loh kok bisa dikatakan iblis lebih cerdas daripada manusia? Karena iblis itu diciptakan 50.000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam. Panjenengan bisa membaca di dalam bukunya Shauni. Meskipun ada yang mengatakan iblis itu diciptakan 20.000 tahun lebih dulu daripada manusia. Dan iblis tahu betul proses penciptaan manusia. Iblis tahu betul proses peranakan manusia. Jadi iblis itu lebih pintar daripada manusia. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, saya lebih menghargai orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu. Makanya garapan bidang kemahasiswaan yang pertama adalah membentuk akhlakul karimah. Tidak hanya membentuk akhlakul karimahnya mahasiswa, tapi juga membentuk akhlakul karimahnya seluruh sivitas akademika. Termasuk di sini juga saya secara pribadi. Yang kedua, setelah membentuk akhlakul karimah, bidang kemahasiswaan akan meningkatkan kemauan yang kuat untuk kita mencari ilmu. Karena kewajiban mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari kita lahir sampai kita mati. Orang wajib sholat itu kan setelah balik. Anak yang baru lahir itu tidak wajib sholat. Umur 7 tahun wis dikon belajari, umur 10 tahun boleh digetak lah umpama gak sholat. Tapi wajibnya sholat itu setelah balik. Tapi kewajiban kita untuk mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad dawuh, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatil minal mahdi ilal lahdi. Jadi kewajiban mencari ilmu itu wajib untuk muslim, laki-laki maupun perempuan dari lahir sampai mati. Berarti mencari ilmu ini harus lebih didahulukan. Makanya dikatakan orang yang sholat yang tidak ngilmoni itu sholatnya juga tidak sah. Makanya setelah akhlakul karimah terbentuk, dibentuklah kita gemar untuk menuntut ilmu. Bahkan saking nikmatnya mencari ilmu, Imam Syafi'i pernah mengatakan gini, maka celakalah hidupku apabila bertambah umurku tetapi tidak bertambah ilmuku. Coba nanti ketika jadi mahasiswa pendaar turu itu muhasabah, merenung, mengintrospeksi diri. Hari ini saya tambah ilmu apa tidak? Terus yang selanjutnya gemar mengamalkan ilmunya. Jadi orang yang mencari ilmu tetapi tidak gemar mengamalkan ilmunya ini juga, bahkan saya pernah membaca sebuah makalah. Orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Jadi juga penting untuk mengamalkan ilmu. Makanya kita disuruh mencari ilmu dulu baru mengamalkan ilmunya. Makanya pada waktu baru lahir kita diwajibkan mencari ilmu. Setelah balik kita diwajibkan sholat dan lain sebagainya, itu untuk mengamalkan ilmunya. Kurang 10 menit. Baik, waktu kurang 10 menit. Dan yang selanjutnya,
Setelah kita mempunyai akhlak yang baik, setelah kita mempunyai keinginan yang kuat untuk mencari ilmu, berpengetahuan luas, setelah itu gemar mengamalkan ilmu, yang selanjutnya apa? Mari kita dedikasikan perjuangan kita untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu semata-mata hanya untuk Allah. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 162, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya hidup kita, mati kita, ibadah kita itu lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Makanya semua ilmu amal kita dedikasikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dedikasikan untuk manusia, untuk dipuji, agar tidak dibenci, itu terlalu rendah. Tujuan kita kok makhluk. Tujuan kita harus yang lebih tinggi, yang memiliki makhluk, yang menguasai makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita murnikan niat, mari kita murnikan tekad bahwa niat kita kuliah di UNU dan semua yang kita perjuangkan di dalam perkuliahan nanti semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah dicontohkan oleh Robi'ah Al-Adawiyah. Jadi ketika itu Robi'ah Al-Adawiyah ini begitu cintanya sama Allah sampai pernah suatu ketika di tangan kanannya ini membawa api, di tangan kirinya ini membawa ember air. Ketika ketemu orang ditanya, wahai Robi'ah, kenapa kamu tangan kanan membawa api, tangan kiri membawa air? Robi'ah Al-Adawiyah jawabnya begini, api ini akan aku gunakan untuk membakar surga, dan air ini akan aku gunakan untuk menyiram neraka. Ini orang ini kaget, loh kenapa? Karena selama ini kebanyakan orang itu melakukan sesuatu hanya untuk surga dan neraka, karena pengen surga, karena takut neraka. Tidak karena Allah. Jadi saya ingin surga neraka itu tidak ada, biar semua orang itu berjuang ikhlas lillahi rabbil alamin. Kita juga harus jujur mengakui selama ini kita sebenarnya munafik. Lek neng mulute, lek wayai salat bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi neng atine munine beh aku ben dilem menungso. Beh aku ben diarani wong pinter, aku diarani wong ngalim, aku diarani wong sregep. Berarti munafik. Padahal orang yang imannya tulus adalah menyatunya antara hati, pikiran, perbuatan, dan ucapan. Kalau ucapan mengatakan lillahi rabbil alamin karena Allah, berarti hatinya, pikirannya, perbuatannya juga harus karena Allah, bukan karena selain Allah. Maka dari itu pesan saya kepada mahasiswa, mari kita jadikan momen awal masuk perkuliahan dalam bentuk PKKMB untuk memurnikan niat. Semua yang kita lakukan selama 4 tahun ke depan di UNU semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan selaku warek kemahasiswaan, kita mempunyai tujuan. Yang pertama adalah mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pimpinan universitas, fakultas, prodi dengan mahasiswa. Jadi nanti saya akan mendampingi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, organisasi mahasiswa. Jadi di perguruan tinggi ini ada miniatur negara, ada eksekutif BEM dalam hal ini, ada HIMA, ada legislatif dalam hal ini DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, ada UKM dan lain sebagainya. Saya di sini nanti akan mendampingi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan panjenengan. Bukan untuk membina, tetapi mendampingi. Kita sama-sama belajar dan kita akan sama-sama memajukan organisasi kemahasiswaan, memajukan pelayanan kemahasiswaan, memajukan keilmuan kemahasiswaan agar nanti tercapai motonya UNU, The Character Building University. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Izzuddin, sangat menarik sekali Pak materinya. Kali ini kita masuki sesi pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang sudah dipilih oleh panitia. Dari Lailatul Azizah, jurusan PIAUD. Saya mau tanya, tadi jenengan bilang kuliah tidak hanya rajin kuliah, tapi rajin membaca. Lah, untuk zaman sekarang aja, minat baca itu sangat menurun sekali. Bagaimana cara untuk meningkatkan minat baca itu? Jujur saja, saya sendiri kalau untuk baca, apalagi baca yang terlalu panjang, itu sangat tipis untuk minatnya. Tapi kalau untuk membaca novel itu sangat suka banget.
Kan setahu saya mau membaca kalau temannya suka, tapi kalau enggak hanya di-scroll. Gimana Pak untuk mengatasi minat membaca anak-anak mahasiswa ini? Sekalian di Lailatul Azizah. Dijawab nggih? Ya, langsung dijawab saja Pak. Baik, terima kasih Mbak Lailatul Azizah. Ini alhamdulillah materinya bisa diterima. Bagaimana meningkatkan minat baca? Ini memang krisisnya mahasiswa hari ini itu. Tidak punya minat baca, tapi buka WA, baca pesen, atau buka story itu biasanya sing tukang buka story itu mek gur bingung galau, gak enek sing WA akhirnya buka story. Jadi pinter, yang punya WhatsApp itu pinter untuk jenengan tidak boring. Bagaimana meningkatkan minat baca? Yang pertama yang saya alami. Ketika saya meningkatkan minat baca dulu, saya ini ketika mulai senang baca, yang saya baca bukan buku pelajaran. Tapi apapun yang saya sukai dulu, itu yang saya baca. Yang pertama saya paling suka cerpen dulu. Jadi kalau baca buku wacana itu mumet. Saya mulai suka baca kelas 1 aliyah ketika itu. Alhamdulillah sekarang memiliki buku hampir 1000 di rumah. Yang hilang sudah 200 lebih di bawah teman-teman tidak kembali. Karena saya juga salah ngomong. Saya bilang, sak goblok-gobloke wong itu lek duwe buku disilihne wong. Karena apa? Ketika membutuhkan bukunya ndak ada. Yang kedua, sak goblok-gobloke wong itu lek nyilih buku terus dibalik nih. Itu juga bodoh, mergakno wayah butuh ya gak enek bukune. Lah, ketika saya menerangkan itu yang ditangkap teman-teman yang kedua saja, sak goblok-gobloke wong lek nyilih buku dibalik nih. Akhirnya buku yang sudah dipinjam dari saya ini tidak dikembalikan. Dan saya rencana akan menambah 1000 atau 2000 buku lagi. Wow. Baik, bagaimana meningkatkan minat baca? Yang pertama, bacalah buku yang kalian sukai meskipun itu tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran atau mata kuliah. Yang penting suka baca dulu. Yang penting suka sama buku dulu. Saya dulu suka baca cerpen. Ketika baca cerpen itu mau baca novel pun saya malas. Kalau cerpen itu kan enak, sekali duduk baca selesai, sekali duduk selesai. Tapi lama-kelamaan saya ini waleh. Jenuh baca cerpen, akhirnya naik kelas, naik tingkat saya baca novel. Bahkan matang betul saya novel Area X menceritakan dunia tahun 2040 karyanya Handayani. Saya masih teringat betul novelnya Romeo Juliet. Saya masih ingat betul isi cerita novel karya Hamka, Profesor Hamka Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Saya masih ingat betul novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Masih banyak novel yang saya baca. Ketika membaca novel, ini baca buku wacana juga males. Akhirnya, yowis tak turuti, senenganku novel, yuk baca novel. Tapi lama-kelamaan jenuh juga baca novel. Akhirnya naik kelas, baca buku wacana. Baca buku mata kuliah, mata pelajaran. Akhirnya semua buku sekarang saya sukai. Mulai urusan keagamaan di dalamnya mungkin ada tentang akidah, tentang fikih, tentang tasawuf. Ilmu umum tentang politik saya juga seneng, seni dan lain sebagainya. Akhirnya naik kelas, ini akan suka. Jadi rumus yang pertama, baca yang disukai. Itu rumus yang pertama. Nanti ketika sudah membaca buku, ketika sudah bisa menikmati indahnya membaca buku, ini nanti nggak bisa tidur kalau tidak baca buku. Ini sering saya praktekkan. Obat tidur saya ini sederhana, baca buku. Benar sekali. Kan banyak ya mahasiswa itu yang ngomong, wah Pak kalau saya baca buku itu malah ngantuk Pak. Ya enggak apa-apa, jadikan buku sebagai obat tidur. Ini di samping saya Mbak Utari ini paling suka baca buku. Sekarang sudah masuk ke buku-buku tentang cinta yang dia baca. Ada buku The Art of Loving. Ya, ada bukunya Fahrudin Faiz, Menyelami Filosofi Cinta Khalil Gibran dan lain sebagainya. Kemarin saya baca story-nya juga tentang cinta. Meskipun saya bisa meluruskan sebenarnya wawasan cintanya, tapi nanti saya khawatir ada salah tafsir. Baik, ini yang bisa saya terangkan bagaimana meningkatkan minat membaca buku. Yang pertama, baca buku yang disukai. Sampai kapan Pak? Ya sampai waleh, nanti naik kelas. Ini rumusnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Izzuddin. Jadi yang penting suka dulu ya Pak ya. Yang penting suka dulu, baru nanti bisa naik kelas. Kemudian ada pertanyaan kedua tuh dari Yulia Istiqomah, Prodi KPI. Afwan Pak, izin bertanya untuk masalah nilai mahasiswa, masalah nilai berapa persen untuk nilai kehadiran, nilai keaktifan, nilai akhlak, dan nilai yang paling tertinggi yang diterapkan pada UNU pada nilai yang mana Pak? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Tentang nilai kuliah.
Meskipun ini nanti wilayahnya akademik, tapi tidak apa-apa, saya tambah sedikit. Jadi di UNU ini sudah menerapkan sistem informasi akademik, jadi pakai SIM. Nilai nanti yang menilai adalah sistem, penilaian diinkludkan di sistem. Kehadiran minimal 75% apa 80%, Mbak Bida? 75% ya? Jadi kehadiran minimal 75%. Kalau 2 SKS, itu satu mata kuliah ada 16 kali pertemuan. Jadi kalau kita tidak hadir lebih dari 3 pertemuan, itu nanti sudah tidak bisa nilai masuk di SIM akademik. Jadi usahakan untuk aktif. Ini tentang penilaian. Terus dari sisi apa saja penilaian, ini setiap dosen memiliki beberapa kriteria. Kalau saya biasanya menerapkan kehadiran itu 20%, tugas itu 30%, tugas itu termasuk makalah, presentasi, nanti diskusi UTS 20% dan UAS 30%. Jadi nanti penilaiannya ini lengkap, mulai dari kehadiran, makalah, presentasi, UTS dan UAS. Jadi mereka yang pinter, UASnya ini nilainya bagus tapi tidak pernah hadir, nanti secara otomatis di SIM dimasukkan tidak bisa. Karena ini mesin yang bekerja, sistem yang bekerja, sistem aplikasi. Ini tentang nilai. Untuk masalah nilai akhlak dan seterusnya nanti menjadi hak prerogatif dosen masing-masing, karena dosen ini memiliki hak prerogatif untuk menilai mahasiswanya. Jadi mari kita takzim kepada guru kita, kepada dosen kita, bahkan meskipun dosen itu lebih muda daripada kita. Saya ini kuliah lagi, dosennya ini ada yang teman saya dulu. Karena dia dosen saya, saya hormati. Jadi ini sebagai wujud orang itu semakin tambah ilmunya, harus semakin baik akhlaknya. Tapi kalau orang itu semakin tambah ilmunya, tidak semakin baik akhlaknya, ini berarti bukan ilmunya yang salah, tetapi wadah ilmunya itu yang salah. Makanya ciri-ciri orang yang pendidikan agamanya berhasil, ciri-ciri orang yang pendidikan umumnya berhasil, itu setelah mendapatkan tambahan ilmu, terus maring dia sadar bahwa diri saya banyak kekurangan dan konsentrasi untuk memperbaiki diri sendiri. Ciri-ciri orang yang gagal di dalam mencari ilmu adalah ketika orang itu bertambah ilmunya, terus tambah sombong, terus mengoreksi orang lain, terus ingin memperbaiki orang lain. Ini adalah ciri-ciri orang yang gagal di dalam mencari ilmu. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang berhasil di dalam mencari ilmu. Bertambah ilmunya, semakin tahu kekurangan kita, terus semakin sibuk memperbaiki diri sendiri. Makanya Umar bin Khattab pernah dawuh, makomnya orang mencari ilmu itu yang terendah adalah sombong, kemelelet. Kok enek wong pinter kemelelet, itu makomnya terendah, ijek lekas. Ibaratnya bocah tas kelakon tuku motor, urung tahu numpak motor, malah ugal-ugalan yang dalan. Nanti makom di atasnya, ini adalah tawadhu. Jadi lek wis makom itu kelewatan, terus neng atase tawadhu, naik kelas, tawadhu. Terus makom yang tertinggi merasa tidak bisa apa-apa. Jadi semakin orang itu tambah ilmunya, semakin tawadhu, akhirnya merasa tidak bisa apa-apa. Ternyata ilmu itu sangat luas. Sak pinter-pintere aku pol-pole mek gur nguasai ilmu fikih. Sak pinter-pintere Mbak Utari pol-pole bahasa Inggris. Sak pinter-pintere Mas Mustafa pol-pole ilmu sipil misal. Ternyata masih banyak ilmu yang tidak kita ketahui. Akhirnya kita semakin merunduk, semakin sibuk memperbaiki diri sendiri. Jadi lek enek bocah kok kemelelet, sombong, itu berarti ciri-ciri orang yang tas kelakon tuku motor terus akhirnya ugal-ugalan. Ini ciri-ciri makom terendah orang yang mendapatkan ilmu. Ini tentang penilaian dan tentang akhlak. Monggo saya kembalikan ke moderator. Ya, jadi semakin tambah ilmunya, semakin tambah akhlaknya. Mudah-mudahan menjawab ya untuk Mbak Yulia Istiqomah. Karena sudah 2 pertanyaan yang terjawab, maka menandakan selesainya materi pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Izzuddin. Ada kutipan 1 kalimat yang saya kutip dari Bapak Ahmad Izzuddin, yaitu mari menjadi mahasiswa yang sesungguhnya. Dalam artian jadi orang yang terpelajar. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah bisa panitia yang pegang kendali.